Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pemirsa berbahagia Bincang Jalasena. Jumpa kembali dengan saya Agus Rustandi. Pada episode Bincang Jalasena kali ini terasa sangat istimewa karena kita akan berbincang dengan salah seorang Pati TNI Angkatan Laut yang masih berdinas aktif. Kita akan mendengarkan dan mendapatkan pandangannya terkait dengan peran diplomasi atau peran universal Angkatan Laut di dunia. Salah satunya adalah peran diplomasi dalam sudut pandang sejarah. Untuk itu, tidak berpanjang lebar, di hadapan kita sudah hadir Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut yang akan menyampaikan insight dan pendapatnya. Selamat pagi, Kadis. Selamat pagi, Mujin, mentor, dan pemirsa Bincang Jalasena. Alhamdulillah, terima kasih dan selamat datang di Dinas Sejarah Angkatan Laut. Jadi saya Laksamana Pertama TNI Haryo Purnomo. Saya lahir di Jakarta, tepatnya tanggal 31 Juli 1976. Saya lulusan dari Akademi TNI Angkatan Laut AL Angkatan 43 tahun 1997. Memang di lingkungan keluarga kami itu jujur Angkatan Laut itu tidak ada. Jadi tapi kami memiliki pandangan senang kami melihat. Yang pertama kami lihat itu adalah KRI Dewa Ruci dulu. Wah, keren sekali, dan dapat informasi bagaimana Dewa Ruci keliling dunia. Akhirnya disitulah ketertarikan kami. Ya memang pada saat angkatan kami dulu daftar Taruna Akademi Angkatan Laut itu masih belum spesifik. Jadi seluruhnya kita menjadi satu, daftar, siap ditempatkan di mana saja. Tapi hati kecil kami memang keinginan untuk di Angkatan Laut itu besar. Ya, alhamdulillah dari hasil psikotes kami bisa masuk TNI Angkatan Laut dan berkarir sampai sejauh ini. Ya. Jadi selain melihat KRI Dewa Ruci, kira-kira apa yang sebenarnya memberikan motivasi yang besar ingin mengabdi di TNI Angkatan Laut itu? Kami melihat di TV itu penyelam-penyelam handal yang kami lihat, walaupun itu bukan Angkatan Laut, tapi dengan kami lihat penyelam, kami punya ini pasti kalau Angkatan Laut pasti dilatih nyelam ini, dan kami ingin merasakan itu. Ya alhamdulillah melalui TNI Angkatan Laut ini kami juga pernah mengikuti pendidikan selam, dan kemarin juga kami melaksanakan penyelaman. Oh iya, selamat ya di Bali ya kalau tidak salah. Alhamdulillah kemarin ada 2 kegiatan. Nah ini pas ini dengan apa yang kita bicarakan diplomasi ini. Jadi ketika kami kemarin melaksanakan penyelaman di Bali, itu Shipwreck USS Liberty, itu kami izin kepada Bapak Kasal. Tujuan kami melaksanakan ini salah satunya adalah meningkatkan peran diplomasi kita dengan Amerika Serikat, sehingga kami mengajak personil militer yang berada di kedutaan besar Amerika, dan mereka sangat merespon positif mengikuti, bahkan atas lautnya juga ikut menyelam langsung. Dan ini suatu penghargaan kita terhadap sejarah Amerika yang berada di Indonesia. Dan kemarin kita juga melaksanakan pemasangan prasasti di bawah air di kedalaman 8 meter, itu yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Laut dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Dan kami mendapat informasi saat ini banyak di media sosial para wisatawan itu sudah menampilkan prasasti yang kita buat di bawah air itu, dan ini alhamdulillah salah satu bentuk peran diplomasi kita. Cukup sukses lah ya. Alhamdulillah. Terus kemudian kami kemarin juga melaksanakan kegiatan, memang ini sesuatu yang belum pernah terjadi. Kami melaksanakan kegiatan pelatihan menyelam kepada anak-anak tunanetra. Dan ini memang kemarin banyak pertanyaan, karena penyandang disabilitas ini adalah tunanetra. Bagaimana mereka? Tapi ternyata kami sampaikan bagaimana teknik melatih mereka. Kami manfaatkan ilmu di kapal selam. Jadi bagaimana kapal selam itu tidak bisa melihat keluar, tapi menggunakan signal. Dan itulah yang kami terapkan, bagaimana melatih mereka dengan rambatan di air, menggunakan signal, akhirnya mereka dapat mengikuti instruksi dari kita.
dua kegiatan kami laksanakan kemarin. Wah, selamat ya, sukses. Terima kasih. Sebelum kita membicarakan lebih jauh tentang diplomasi, saya sedikit ingin tahu dan mungkin juga pemirsa ingin mengetahui latar belakang penugasan Ya. sehingga sampai ke menjadi kadis di pusat sejarahnya Angkatan Laut ini. Silakan. Terima kasih, Mjid. Jadi penugasan pertama kami itu di KRI kelas attack class di KRI Sigurot. Terus kemudian kami ke KRI Teluk Cirebon. Kami juga pernah di Kolin Lamil di KRI Teluk Saleh. Kalau nggak salah itu sekitar tidak sampai 1 tahun di sana. Terus kemudian kami pindah di Sopsal sebagai Pabanda Evalap. Terus kemudian dari Sopsal kami menjadi Komandan KRI Boa. Setelah itu kami sekolah, terus kemudian kami menjadi perwira operasi di Lanal Banten. Terus kemudian kami di KRI, Komandan KRI Kelabang. Kemudian kami dan Satkamla Lantamal 4. Kemudian kami selesai dan Satkamla, kami ditugaskan sebagai Pabungkol Panglima TNI. Ketika Panglima TNI Bapak Agus Suhartono, selesai itu kami melaksanakan Sesko, menjadi Pabanren di Sop Armada, kemudian kami dan Lanal Tanjung Balai Karimun. Selesai dan Lanal Tanjung Balai Karimun, kami ke Serena, terus kemudian kami ke Seskoal, menjabat sebagai Kepala Departemen Strategi, terus kemudian di Pusjianmar juga Wakap Pusjianmar, kami dan Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmada 2. Setelah itu kami Asop Lantamal 4, kemudian kami melaksanakan Sesko TNI, terus kemudian kami juga pernah bekerja di bidang IT di Pusat Informasi Maritim Mabes TNI. Setelah itu kami menjabat sebagai Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut. Demikian. Jadi kalau mendengarkan cerita tentang latar belakangnya Kadis, ini lebih banyak di satuan operasional. Siap. Nah, lalu kira-kira apa yang mendasari, ya, kita menebak saja, apa yang mendasari pimpinan Angkatan Laut ini menugaskan Kadis sebagai kepala dinas di dinas sejarah ini? Kami nggak tahu pasti menjadi, tapi namanya prajurit siap melaksanakan perintah di mana saja. Tapi memang ada beberapa pengalaman kami yang mungkin bisa menjadi pertimbangan pimpinan pada saat itu untuk menentukan kami di Dinas Sejarah Angkatan Laut. Pertama, seperti kami sampaikan tadi, kami memang punya hobi desain grafis, terus kemudian fotografi, dan itu di kedinasan jujur kami bawa, kami mengeksplor setiap kegiatan-kegiatan kita dan lain sebagainya. Terus kami menyampaikan bagaimana mekanisme, dan beberapa kali kami juga mendukung pembuatan buku dan lain sebagainya. Terus kemudian kami punya pengalaman yang menarik juga ketika 2019 kami menjadi komandan upacara di detik-detik proklamasi di Istana Negara. Di sana ada sebuah sejarah yang belum pernah terjadi dan belum terjadi lagi ketika komandan upacara detik-detik proklamasi ini disalami langsung oleh Bapak Presiden. Dan saat itu Bapak Presiden Joko Widodo langsung turun dan menyalami kami. Alhamdulillah dari situ menjadi suatu kebanggaan kami, dan kami bisa membuat sebuah sejarah baru. Apa mungkin dari situ dengan pertimbangan itu pemimpin mendorong kami untuk menjadi Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut. Terus kemudian kebetulan kami alhamdulillah secara akademik kami juga melaksanakan pendidikan S3. Memang kami di mana kami berdinas, kami senang mengeksplor, kemudian melaksanakan riset sesuatu hal yang baru. Itu hobi kami dari mulai SMA sampai dengan dinas. Jadi ada sesuatu yang unik, itu kami pasti mencari tahu. Dan alhamdulillah dengan pengalaman itu kami masuk Dinas Sejarah Angkatan Laut, kami melaksanakan pendalaman riset-riset terkait dengan kesejarahan. Demikian. Ya, jadi sangat cocok lah. Jadi ada passion dalam melaksanakan dinas ini. Siap. Jadi tupoksi yang diamanahkan ini sesuai dengan passion dari Kadis sehingga bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan kedepannya di sejarah ini semakin berkembang. Amin. Kita kembali ke topik kita tentang masalah diplomasi. Seperti kita ketahui bahwa
peran universal angkatan laut di seluruh dunia, Siap. yaitu 3, military role, constabulary role, dan diplomacy role. 2 peran yang pertama itu kita bisa memahami ya bahwa sebagai kekuatan bersenjata, angkatan laut di dunia manapun pasti memiliki alutsista. Jadi sangat cocok untuk peran militer dan untuk peran pengamanan, yaitu constabulary role. Tetapi diplomasi yang kita kenal itu kan merupakan soft power ya. Siap. Nah, kira-kira mengapa angkatan laut ini dihubungkan dengan peran diplomasi? Benar apa yang disampaikan tadi. Jadi peran universal TNI Angkatan Laut yang disampaikan dalam sebuah teori Kenwood. Di sana bagaimana peran military role, constabulary role, dan diplomasi role. Kalau kita melihat diplomasi itu sendiri, kita kan bisa melihat bagaimana sih fungsi dari diplomasi. Fungsi diplomasi di sini sebagai penangkal, penindak, dan pemulih. Terus kemudian kita lihat TNI Angkatan Laut sendiri. TNI Angkatan Laut sendiri dalam melaksanakan diplomasi di sini melihat bagaimana diplomasi secara kooperatif dan koersif. Kooperatif yang kita laksanakan, mungkin kita ketahui bersama bagaimana kita melaksanakan kegiatan-kegiatan simposium dengan negara-negara asing, melaksanakan latihan. Sedangkan koersifnya kita melaksanakan gunboat diplomasi. Di sini tadi yang kami sampaikan, bagaimana kita hadir di sana sebagai penangkal, penindak, atau pemulih. Dan kemudian menurut pandangan kami, kapal perang itu merupakan simbol suatu negara. Jadi pada saat kita bergerak di sana melekat sebuah hukum negara baik nasional maupun internasional. Sehingga pada saat kita hadir di suatu negara, di sana menunjukkan eksistensi kita. Sama seperti kami sampaikan tadi, Dewa Ruci. Hebatnya Dewa Ruci pada tahun 1958 mungkin kita lihat bagaimana Presiden Soekarno pada saat itu merintahkan Dewa Ruci melaksanakan wibah keliling dunia. Di situ KRI Dewa Ruci melintas di Amerika Serikat dan itu menunjukkan eksistensi kita. Indonesia sudah bisa sampai ke sana. Demikian aja. Ya, terima kasih atas penjelasannya tentang peran diplomasi Angkatan Laut. Namun kegagalan dalam diplomasi itu bisa menyebabkan perang. Dapatkah Kadis memberikan contoh ya bagaimana Angkatan Laut ini di dunia dalam melaksanakan peran diplomasi sehingga bisa mencegah terjadinya perang? Siap. Kami melihat sebuah sejarah itu di tahun 1852 sampai 1854. Di sana ketika Jepang itu mengisolasi Jepang terhadap dunia luar khususnya perdagangan. Yang dilaksanakan pada saat itu salah satu Komodor Meteo itu melaksanakan diplomasi dengan kekuatan kapal perangnya, menghadirkan kapal perangnya dan memberikan efek deterrent dengan menembakkan beberapa tembakan-tembakan walaupun itu hampa. Tapi dari hasil tersebut ini membuat efek deterrent dan pada saat itu Kaisar Shogun Tokugawa jujur melemah, akhirnya membuka untuk melaksanakan perundingan dan hubungan dagang dengan Amerika. Jadi kita bisa bayangkan pada saat diplomasi Amerika Serikat yang dilaksanakan itu tidak ditanggapi oleh Jepang, mungkin ini mereka pasti akan berperang. Terus kemudian satu lagi sebuah sejarah terkait dengan whiskey on the rock itu di daerah Swedia ketika kapal selam kelas whiskey Rusia itu kandas di perairan Swedia. Pada saat itu militer Swedia akan memeriksa kapal tersebut, tapi dari Kremlin bersikeras untuk tidak diizinkan sampai akhirnya kapal itu ditunda dan kemudian ditarik kembali ke Amerika Serikat. Kita bisa bayangkan pada saat diplomasi yang dilaksanakan Swedia itu gagal dan tetap memaksa melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal selam itu, pasti akan terjadinya perang karena mereka melihat ini sebuah penghinaan terhadap negara Rusia. Demikian. Ya. Lalu dapatkah Kadis menceritakan sejarah diplomasinya TNI Angkatan Laut sendiri? Baik. Sebenarnya
diplomasi TNI yang pertama kali itu dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. Diplomasi apa di sini? RI Gajah Mada di perairan Teluk Cirebon berkaitan dengan Linggarjati, karena pada saat itu pihak Belanda, delegasi Belanda yang berada di kapal-kapal Belanda itu harus keluar dari kapal dan mereka tidak bisa sandar langsung, sehingga harus di-onboardkan di kapal RI Gajah Mada. Pada saat itu sebagian delegasi tidak mau, mereka tidak mau untuk onboard di RI Gajah Mada untuk bergerak ke darat, tapi atas diplomasi Kapten Samadikun sebagai komandan RI Gajah Mada, dan itu berhasil. Mereka akhirnya mau onboard di kapal perang Indonesia. Secara tidak langsung, dengan mereka onboard di kapal perang RI Gajah Mada ini, mereka mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Karena seperti kami sampaikan tadi, kapal perang ini membawa misi yaitu hukum nasional dan internasional. Dan akhirnya perjanjian Linggarjati itu dapat terlaksana. Itu satu terkait dengan sejarah di tahun 46. Terus kemudian seperti kami sampaikan tadi, salah satu keberhasilan kita di tahun 53 ini kita muhibah KRI Dewa Ruci ke Amerika Serikat. Terus kemudian ada sebuah kejadian lagi ini kita sebut di krisis Selat Sunda. Pada saat itu HMS Victory dari Inggris ingin melaksanakan pelayaran melalui Selat Sunda, tapi kita tidak mengizinkan dan kita menggerakkan 2 kapal selam, 2 kapal-kapal korvet kita melaksanakan latihan tersebut di area Selat Sunda, sehingga HMS Victory pada saat itu langsung bergerak ke utara melalui Selat Galasa. Terus kemudian yang sukses juga ketika Lusitania Espresso, itu salah satu kesuksesan TNI Angkatan Laut dalam diplomasi kita. Demikian. Ya. Lalu pada masa damai ini, apa kegiatan diplomasi yang rutin dilakukan oleh TNI Angkatan Laut kita? Siap. Seperti kami sampaikan tadi, mungkin kegiatan pelaksanaan dari diplomasi itu kooperatif maupun koersif. Kooperatif di sini banyak beberapa kegiatan seperti simposium internasional. Beberapa simposium termasuk yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut, International Maritime Security Symposium, yang beberapa kali sudah kita laksanakan. Terus kemudian kita juga mengikuti beberapa simposium di luar negeri, Western Pacific Naval Symposium, kemudian Navy to Navy Talk, itu juga salah satu kegiatan diplomasi kita dalam melaksanakan dalam situasi saat ini. Kemudian kita juga melaksanakan diplomasi terkait dengan misi kemanusiaan, beberapa kegiatan-kegiatan, contoh baik mereka membantu kita maupun kita membantu negara-negara asing, seperti dulu tsunami, bagaimana mereka hadir ke ini salah satu bentuk peran diplomasi TNI Angkatan Laut. Kemudian beberapa permasalahan-permasalahan yang ada kita dibantu oleh mereka. Terus kemudian dan beberapa kegiatan-kegiatan di era saat ini. Demikian. Jika kegagalan diplomasi itu dapat menyebabkan perang, lalu dapatkah diplomasi ini menyelesaikan perang? Menurut pandangan kami sangat bisa, Jin. Salah satu yang dalam permasalahan perang, di sana ada negosiasi gencatan senjata. Menurut kami negosiasi gencatan senjata ini salah satu keberhasilan dari sebuah diplomasi. Diharapkan pada saat negosiasi gencatan senjata ini kita dapat melaksanakan pendekatan, pendalaman, diskusi terkait dengan pendamaian sebuah konflik, dan kita tidak diganggu dengan konflik tersebut. Terus kemudian mediasi dan perundingan perdamaian, kesepakatan dan perjanjian perdamaian, kemudian bahkan rekonstruksi perang. Rekonstruksi perang ini menurut pandangan kami ini juga salah satu bentuk diplomasi. Bagaimana kita melihat suatu perang itu tidak akan berimbas. Demikian. Sekilas memang Kadi sudah menyinggung beberapa kejadian sejarah yang terkait dengan diplomasi. Tapi mungkin pemirsa ingin lebih jelas lagi mendapat pencerahan dari Kadis. Bagaimana sejarah dapat memperkuat peran diplomasi Angkatan Laut? Baik, terima kasih Om Jin. Sejarah berperan dalam diplomasi TNI Angkatan Laut.
Saat ini kalau kita lihat permasalahan bangsa ini yang ada beberapa titik belum diselesaikan adalah terkait dengan batas wilayah. Kita melihat sejarah kelam kita saja. Kasus Sipadan Ligitan. Sipadan Ligitan itu kalau kita lihat bagaimana pihak Malaysia mengangkat sejarah mereka. Awalnya dari sejarah. Terus kemudian hasil dari perundingan PBB dan sebagainya, Sipadan Ligitan menjadi milik Malaysia. Begitu juga kalau kita lihat konflik yang beberapa tahun belakangan ini ramai di Laut Cina Utara, Laut Cina Selatan, yang diangkat oleh China, mereka berdasarkan sejarah mereka. Nah, kalau kita berbicara apple to apple, mereka menggunakan sejarah, maka seyogyanya kita juga menggunakan sejarah. Sejarah bangsa kita ini luar biasa, sejarah maritim kita ini luar biasa. Seperti beberapa sejarah yang mungkin salah satu contohnya bagaimana dari kerajaan Tiongkok masuk ke Indonesia. Bukan mereka masuk ke Indonesia, tapi kita memang membawa mereka. Dan ini salah satu yang perlu kita tegaskan dalam sejarah. Jadi sejarah kita kuat, dan inilah bentuk dari diplomasi dengan sama-sama kita membuka sejarah. Mana yang lebih kuat? Seperti itu. Jika sejarah memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat peran Angkatan Laut, bagaimana peran dinas sejarah dalam memberikan saran dan masukan kepada pemimpin TNI Angkatan Laut, khususnya dalam melaksanakan kegiatan diplomasi? Baik, terima kasih Mjin. Jadi salah satu kami sudah melaksanakan diskusi kepada staf perencana Angkatan Laut. Salah satu contohnya ketika Kepala Staf Angkatan Laut melaksanakan kegiatan bilateral. Kepala Staf Angkatan Laut memberikan sambutan, maka harapan kami, poin di depan yang disampaikan itu adalah sejarah antar kedua bangsa. Paling tidak, yang kita sampaikan dengan sejarah kedua bangsa ini mengangkat chemistry bahwa kita punya sejarah, sehingga tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat lebih harmonis dan lebih dapat melaksanakan kegiatan dengan lebih baik, karena memang sudah punya chemistry sejarah. Terus kemudian selain mengangkat sejarah tersebut, TNI Angkatan Laut dalam Dinas Sejarah Angkatan Laut kami berusaha melaksanakan analisis terhadap sebuah sejarah, dan ini kami sampaikan pimpinan sebagai input dari kami bahwa memang ada sejarah seperti ini dan ini bisa kita bawa. Kemudian kami yang ada dari dokumentasi arsip kami juga, kami banyak koordinasi dengan ANRI, bahkan kami koordinasi dengan kantor arsip Belanda juga. Kami mengangkat, kami siapkan data dukung sehingga dari peran yang kami sampaikan ini dapat otentik berdasarkan data-data primer. Demikian. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Kadis bahwa memang sejarah ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam hal kegiatan diplomasi. Lalu apa peran untuk meningkatkan peran di atas agar dicapai secara maksimal? Apa kira-kira menurut Kadis pengembangan yang harus dilakukan oleh Dinas Sejarah Angkatan Laut ini? Siap. Jadi Dinas Sejarah Angkatan Laut ini sebenarnya dulu sudah dibentuk Dinas Sejarah Angkatan Laut, kemudian kembali ke Dispen menjadi Subdijarah, terus kemudian dibentuk lagi. Ini di baru 4 tahun terakhir. Nah, di sini kami melaksanakan pengembangan. Salah satunya sesuai dengan era saat ini yang paling kami kuatkan ini adalah arsip-arsip sejarah ini kami digitalisasi. Karena kita ketahui bahwa arsip ini bisa saja walaupun kami laksanakan perawatan, menjaga arsip-arsip ini tetap menjadi baik, tapi namanya usia menjadi. Tapi dengan digitalisasi ini kami tetap menjaga data-data primer ini berdasarkan arsip sejarah ini. Jadi kami melaksanakan modernisasi dan digitalisasi. Terus kemudian peningkatan sumber daya manusia menjadi. Nah, harapan kami sejarah ini sama seperti pada saat kita di luar negeri, bagaimana pendidikan sejarah itu diberikan kepada anak-anak di sekolah dari mulai tingkat dasar, sehingga dampak dari pendidikan sejarah yang kuat kepada mereka ini nasionalisme mereka timbul.
Ini juga salah satunya kami menyiapkan kurikulum sejarah ini yang kedepannya nanti bisa masuk dalam pendidikan-pendidikan dari mulai Dikma TNI Angkatan Laut sampai dengan Dikbang Angkatan Laut. Jadi kita harus kuat dengan sejarah. Terus kemudian kita juga melaksanakan kegiatan seminar. Salah satu kegiatan yang kemarin kami laksanakan itu adalah bagaimana perspektif sejarah ini menyelesaikan permasalahan bangsa, khususnya Laut Cina Selatan dengan Papua. Ini salah satu bentuk diplomasi, karena salah satu pembicaranya kemarin ini dari Kepala Badan Strategi Diplomasi Kemenlu, dan mereka mengapresiasi positif. Dan kita selama ini sudah dampak dari situ, kita beberapa koordinasi dengan Kemenlu terkait dengan input kita terkait dengan sejarah-sejarah diplomasi. Terus kemudian yang pasti kita memiliki Museum Pusat TNI Angkatan Laut di Surabaya. Nah, Museum Pusat Angkatan Laut Surabaya ini memang kita buat dengan konsep mengikuti generasi saat ini, Gen Z. Jadi mereka datang ke museum bukan melihat barang yang kuno dan menakutkan, tapi mereka datang ke museum, mereka dapat edukasi dan menyenangkan. Mereka paling tidak mereka bisa buat Instagramable dan lain sebagainya, sehingga tapi dari situ mereka secara tidak langsung mereka terdoktrin terkait dengan sebuah sejarah dan kemaritiman. Terus kemudian kita juga berusaha merekonstruksi dari kejadian-kejadian sejarah kita yang selama ini kita masih jujur masih banyak yang buta, baik itu sejarah Angkatan Laut itu sendiri maupun kejadian-kejadian di era-era saat ini. Karena kami meyakini bahwa masa lalu menjadi sejarah masa kini, dan masa kini akan menjadi sejarah masa depan. Sehingga kami arahkan staf kami Dinas Sejarah Angkatan Laut, kita bukan hanya konsen terhadap sejarah lama juga, tapi kita siapkan sejarah-sejarah saat ini yang akan menjadi sejarah otentik di masa yang mendatang. Demikian. Ya, ada hal yang menarik yang tadi disampaikan oleh Adis, yaitu terkait dengan kurikulum. Yap. Ya, sepengetahuan saya dalam sistem pendidikan nasional kita sekarang ini, kurikulum tentang pendidikan sejarah itu baru dimulai pada kelas 10 sampai dengan kelas 12. Atau kira-kira sudah baru mencapai tingkat SMA, baru belajar sejarah. Padahal manusia dilahirkan saja 0 tahun itu sudah mencatatkan dirinya sebagai sejarah, yaitu tanggal lahirnya paling tidak gitu. Jadi bagaimana pendapat Kadis tentang kurikulum nasional tentang pembelajaran sejarah ini? Baik, terima kasih Om Jin. Jadi memang yang mentor sampaikan tepat sekali Om Jin. Jadi ya, sejarah itu dari kita lahir itu kita sudah membuat sejarah sebenarnya. Sama beberapa kali penegasan kami kepada prajurit-prajurit kami, kamu mau menjadi sejarah seperti apa? Jadilah sejarah yang baik, sehingga kamu untuk anak, paling tidak untuk keluargamu, mereka bangga dengan kita sebagai kepala keluarga karena membuat sejarah yang baik di kedinasan. Nah, bagaimana dengan kurikulum nasional sekarang? Ya memang kalau kita lihat, saya sendiri kadang melihat buku-buku anak-anak, sejarah ini masih kurang. Beda dengan era dulu. Menurut pandangan kami, ini harus ditingkatkan. Sejarah harus ditingkatkan. Di usia dini, mereka harus dicekoki sejarah. Karena apa? Disinilah pembentukan karakter dari anak-anak kita. Nasionalisme anak-anak kita, disinilah dibentuknya. Karena ada sebuah filosofi untuk menghancurkan bangsa, suatu negara, putus rantai sejarah terhadap generasi penerus. Jadi kita bisa bayangkan kalau anak-anak kita ini tidak mendapatkan pendidikan sejarah yang cukup, ke depannya mereka tidak tahu sejarah Indonesia itu seperti apa, bangsa saya ini seperti apa, bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Dan ini salah satu edukasi yang kita berikan bukan hanya kepada prajurit Angkatan Laut, tetapi juga kepada masyarakat. Kita dari Dinas Sejarah Angkatan Laut ini membuat infografis terkait dengan sejarah, sehingga mereka mudah memahami, dan kami membuat History Today. Jadi hari-hari tertentu kami akan tampilkan, kami akan share di media-media sosial. Jadi paling tidak mereka tahu, mereka akan skip apapun itu, mereka akan melihat. Nah, terus kemudian
kami dari Dinas Sejarah Angkatan Laut, salah satu terobosan yang masih berproses, kami udah komunikasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami akan memasukkan sebuah sejarah yang hasil riset kami terkait dengan sejarah Cilacap Lautan Api. Ini sebuah sejarah yang luar biasa yang anak-anak kita harus tahu, sehingga kami berusaha mendorong ini menjadi masuk dari kurikulum nasional. Demikian aja. Ya, jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa jangan lupakan sejarah itu adalah suatu keniscayaan bahwa kita memang Betul. tidak boleh Siap. melupakan sejarah. Lalu kira-kira apa untuk mensiasati kesenjangan pendidikan sejarah tadi kepada usia dini, apa yang dilakukan oleh di sejarah ya? Dalam konteks ya memang kita tidak ikut cawe-cawe dalam Siap. urusan masalah kementerian lain, tetapi paling tidak kita punya kepedulian Siap. untuk menanamkan bahwa kita itu memiliki angkatan laut yang besar, yang kuat, yang dari dulu sudah memiliki catatan sejarah yang cukup bagus. Siap. Kira-kira apa yang akan Kadis laksanakan untuk itu? Siap. Sebenarnya bukan hanya akan, tapi sudah kami laksanakan. Salah satunya jangan lupakan sejarah. Kami melihat di Surabaya itu setiap 10 November ada kegiatan parade Juang Surabaya, jadi mengangkat pertempuran 10 November. Dan alhamdulillah di tahun 2024 kemarin tema dari kegiatan tersebut adalah peran ALRI dalam perjuangan 10 November. Di sana kami sendiri pada saat itu ikut dalam kegiatan tersebut, mengikuti kegiatan renaktor. Jadi kita rekonstruksi dengan para renaktor bagaimana pertempuran Surabaya ini. Dan dapat kita lihat di media sosial, di YouTube, di TV, bagaimana manusia membludak. Bahkan turis asing hadir di sana setiap tahunnya untuk melihat itu. Inilah peluang kita. Peluang kita seperti ini dalam mengeksplor, memberikan informasi terkait dengan sejarah. Walaupun kalau kita dilihat dari pertempurannya, heroiknya, tapi ini akan terpatri. Ini sesuatu yang positif dari pemerintah Surabaya yang kita sudah ikuti. Dan kita juga mengusulkan ke beberapa wilayah agar melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, karena ini bisa menjadi devisa bagi negara. Terus kemudian terkait dengan keangkatan lautan sendiri, kami sudah menyampaikan kepada pimpinan Angkatan Laut dan Bapak Kasal menyetujui, dan kami sudah menyampaikan kepada satuan seperti Lantamal, Lanal, kami sampaikan bahwa apabila di wilayah kerja mereka ada kejadian peristiwa sejarah keangkatan lautan ALRI, maka agar di hari kejadian tersebut melaksanakan napatilas. Seperti contoh kemarin Lanal Banjarmasin mungkin itu melaksanakan napatilas pertempuran Hasan Basri. Ini sesuatu yang positif. Kemarin kami komunikasi juga dengan dan Lantamal 5 Surabaya, apresiat juga dan Lantamal 5 ini sangat semangat terhadap sesuatu sejarah. Ini juga akan melaksanakan rekonstruksi pertempuran napatilas dari pertempuran Selat Bali pasukan M Makardi. Demikian aja. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa sejarah itu akan berulang. Kira-kira Kadis percaya nggak dengan pendapat seperti itu, dan mungkin kalau bisa memberikan contoh tentang pengulangan sejarah yang terjadi? Siap. Kami sangat percaya sekali bahwa ya seperti kami sampaikan tadi, bahwa sejarah masa lalu menjadi sejarah masa kini dan sejarah masa kini menjadi sejarah masa depan. Karena kami percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang hari ini baru ada, itu tidak ada. Pasti ada embrionya. Embrionya ya pasti masa lalu, Apa itu? Segala sesuatunya pasti ada. Hanya melihat situasi keadaan saat ini dihadapkan dengan teknologi saat ini, kemasannya jadi berbeda. Padahal kalau kita merunut, itu embrionya ya dari sejarah masa lalu. Terus kemudian sejarah yang terulang. Ada sebuah sejarah mungkin contoh di tahun 1812 itu ketika Napoleon menyerang Rusia,
Terus kemudian di tahun 1941 itu saat Nazi juga Jerman menyerang Rusia. Itu keadaan yang sama, keadaan yang sama di tahun 1812 dengan 1941, Nazi dengan Napoleon. Pada saat itu mereka menyerang Rusia dengan bentuk pertempuran dengan cepat. Terus kemudian kegagalannya pun sama. Kegagalannya adalah yaitu kendala musim dingin. Memang ada perbedaan pada saat itu karena beda waktu dari sisi strategi, sisi teknologi dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya itu kan sebuah pengulangan dari sebuah sejarah. Demikian. Ya, saya sendiri juga secara pribadi itu sependapat dengan apa yang disampaikan Kadis bahwa sejarah itu akan berulang. Kita mungkin dapat melihat ya Race of Nation. Ya. Jadi beberapa kebangkitan dari suku-suku bangsa seperti dulu kejayaannya Romawi kuno, Yunani kuno, bahkan kejayaannya Cina itu pernah mencapai puncaknya, dan bahkan bangsa Indonesia juga pernah mencapai puncak kejayaan dalam hal ini kerajaan Majapahit yang bisa sampai menguasai sampai ke Madagaskar. Ya. Mudah-mudahan sejarah itu akan berulang juga kepada kita, ya kepada bangsa kita di suatu ketika kita juga akan mencapai puncak kejayaan kembali. Nah, kira-kira apa pendapat Kadis agar supaya masyarakat ini tidak melupakan sejarah, terutama apa yang sejarah yang pernah dialami oleh bangsa kita sebagai lesson learned, supaya kita ini ke depan bisa lebih mempelajari sejarah dan belajar dari sejarah, sehingga sejarah yang negatif itu tidak berulang. Siap. Jadi lesson learned dari sebuah sejarah yang pertama adalah bagaimana sejarah itu, dan kita harus tahu sejarah itu seperti apa. Karena mohon maaf, kalau kita lihat banyak pembelokan dari sebuah sejarah karena kepentingan dan sebagainya. Oke. Dengan adanya pendidikan sejarah dari usia dini di sekolah dan lain sebagainya, inilah pelurusan sejarah ini harus dilaksanakan sehingga para anak-anak terus kemudian masyarakat tahu sejarah yang benar bagaimana. Kami yakin kalau kita memahami sejarah bangsa ini, yang ada hanya satu, nasionalis, sehingga tidak ada pemikiran-pemikiran bahwa yang membuat suasana keadaan negara ini menjadi tidak baik. Yang ada hanya satu, menjadikan negara ini menjadi baik. Kalau kita melihat beberapa kali dan diulang-ulang dengan semangatnya Presiden kita Bapak Prabowo Subianto selalu berbicara, kita lihat sejarah, hebatnya sejarah kita seperti apa. Kita harus ulang sejarah itu menjadi Indonesia yang hebat. Ini kan seharusnya menggetarkan kita sebagai anak bangsa. Bagaimana semangat dari Presiden mengangkat sebuah sejarah, menjadikan sejarah itu sebagai landasan pondasi yang baik untuk bangsa ini, kita laksanakan ke depannya. Dan ini salah satu mungkin ya mudah-mudahan ini juga terrealisasi. Kami sudah pernah berbicara dengan salah satu kementerian yang membidangi IT. Kalau kami lihat anak-anak sekarang ini bahkan ini dilombakan mungkin game online, game dalam bentuk game. Nah, game ini kalau kami lihat contohnya Age of Empire, ini kan kerajaan. Bagaimana seorang panglimanya merubah senjatanya, kekuatannya untuk melawan musuh, kemudian beraliansi dengan musuh lain, dengan rekan lain untuk melawan. Nah, kenapa ini tidak dijadikan sebuah game yang isinya adalah bagaimana sejarah bangsa kita? Bagaimana kerajaan Majapahit, kerajaan ini kita bertempur melawan musuh. Terus kemudian dalam bentuk game, secara tidak langsung ini akan masuk dalam pemikiran anak-anak. Oh, ini sejarah kita. Kenapa kita harus sejarah orang lain? Sejarah kita yang kita mainkan dalam bentuk game. Itu cara mudah kita mungkin mensosialisasikan ke anak-anak kita. Ya, memang saya kebetulan juga suka main game. Di dalam permainan Age of Empire atau Race of Nation itu Civilization juga itu dibahas atau ditampilkan sejarah-sejarah dari bangsa-bangsa itu dengan skenario tertentu untuk supaya mengingat kembali kejayaan-kejayaan dari bangsa-bangsa tersebut. Nah, bagaimana upaya kita
untuk meluruskan sejarah. Tadi Kadis sudah menyampaikan memang bagaimana kita supaya sejarah itu tetap pada on track sesuai dengan kejadiannya. Bagaimana supaya mengembalikan kembali kepada sejarah, kepada aslinya itu. Siap. Nah, ini Ujin, tadi kami sampaikan salah satu peran diplomasi terkait dengan kegiatan menangkal, terus kemudian menindak, kemudian memulihkan, itu salah satu yang dilaksanakan adalah merekonstruksi sejarah. Merekonstruksi sejarah ini otomatis ada dua pihak yang harus melaksanakan kegiatan bersama. Dari rekonstruksi ini maka kita akan melihat kejadian-kejadian perang itu seperti apa, dan ini bisa akan kita buktikan. Terus kemudian kita butuh laksanakan riset sejarah, karena pada saat kita sudah melaksanakan riset sejarah, pendalaman sejarah, maka kita akan mendapatkan bukti otentik dari sebuah sejarah tersebut. Dan sejarah ini harus kita blow up secara global sehingga orang tahu bagaimana sejarah ini sebenarnya terjadi tanpa ada pihak yang mengintimidasi. Kami yakin meluruskan sejarah sekarang bukan hal yang menurut kami mungkin menyinggung atau apa, tapi meluruskan sejarah ini menjadi hal yang baik untuk kedepannya, karena dengan adanya sejarah ini kita lebih bisa dunia ini satu sama lain dapat menjaga perdamaian lebih baik tanpa adanya ketersinggungan. Demikian. Kita sudah masuk ke penghujung acara, Kadis. Siap. Mungkin satu pertanyaan atau pesan ya yang ingin Kadis sampaikan kepada generasi muda terkait dengan sejarah, terkait dengan juga kejayaan dengan bangsa kita. Kira-kira apa yang Kadis bisa sampaikan kepada generasi muda, khususnya yang nantinya akan menjadi pemimpin di negara ini terkait dengan sejarah? Baik. Pesan kami gini, Mujin. Nusantara ini pernah jaya. Nusantara ini akan jaya, dan Nusantara ini harus terus jaya. Di sini sebuah sejarah pernah tertulis bagaimana kerajaan-kerajaan kita, khususnya kerajaan-kerajaan maritim kita, berpengaruh bukan hanya di lingkup Indonesia Nusantara saja, tapi di dunia. Kalau kita melihat sejarah bagaimana para pedagang-pedagang kita melaksanakan perdagangan ke India, melaksanakan perdagangan ke Cina, melaksanakan perdagangan sampai dengan Korea. Ini sebuah sejarah yang luar biasa. Berarti Nusantara pada saat itu hebat dan ditakuti. Kita ke depannya harus mengulang itu. Harus mengulang itu dengan era yang berbeda sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, bagi para anak-anak sekarang, ingatlah kehebatan kita. Bawalah sejarah kita ini sebagai semangat nasionalis kita untuk maju dalam membangun bangsa ini. Ya. Terima kasih, Kadis. Siap. Pemirsa Bincang Jalasena, kita sudah sampai ke penghujung acara. Tadi kita sudah mendengarkan pandangan, insight dari Kadis terkait dengan peran diplomasi Angkatan Laut secara universal, juga peran sejarah dalam kejayaan suatu bangsa. Kita mungkin akan kembali kepada peribahasa atau suatu ungkapan, jangan lupakan sejarah. Karena sejarah pada masa lalu itu memberikan pembelajaran, lesson learn yang sangat berharga bagi suatu bangsa, agar bangsa itu tetap bisa meraih kejayaannya. Meraih kejayaan itu mungkin mudah, tetapi mempertahankannya itu lebih sulit daripada meraihnya. Terima kasih telah menonton acara Bincang Jalasena. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Kadis atas waktunya, atas insight-nya, dan atas pencerahannya. Semoga apa yang disampaikan Kadis bermanfaat bagi kita semua. Amin. Salam. Sukses Kadis. Terima kasih.